Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yuftiru bis-shaim asyratu asya. Perkara yang membatalkan puasa itu ada 10. Di antaranya ahaduha wasaniha wasola amdan ilal jauf al munfatihi au ghairil munfatihi kal wusuli mimmain ma'mumatin ila roksi wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Perkara yang membatalkan puasa yaitu yang nomor 1 dan nomor 2, yaitu masuknya benda, masuknya perkara atau benda dalam anggota tubuh, ya, dalam anggota tubuh, baik yang terbuka maupun yang tidak terbuka. Artinya, walaupun benda itu masuk ke dalam tubuh, ke dalam rongga tubuh, tetapi tidak lewat anggota yang terbuka seperti mulut, telinga, kubul maupun dubur. Seperti contoh yaitu masuknya infus, ya, melalui jarum dimasukkan ke dalam otot atau apa itu namanya, kalau tempat mengalirnya darah itu, ya, itu infus masuk, berarti itu masuknya ke dalam rongga tubuh. Berarti puasa orang yang memasukkan infus ke dalam tubuh tersebut berarti batal puasanya. Beda dengan suntik, karo suntik yang dibokong itu tidak membatalkan puasa. Karena itu masuknya bukan di rongga tubuh. Tapi kalau infus itu masuknya di rongga tubuh. Wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusamma jaufan. Ya. Yang dikehendaki dengan hal itu adalah usaha orang yang berpuasa untuk menahan diri dari masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Ini itu namanya puasa. Baik itu yang terbuka maupun anggota tubuh kita yang tertutup seperti tadi, yaitu infus. Wasalisu, dan yang nomor 3, iku al-huk tatu fi ihdas sabilaini wa hiya dawaun yahqanu bihil maridu fi kubulin au duburil mu'abbarin anhuma fil matni bisabilaini. Yang ketiga yaitu mengobati salah satu dari jalan dua, ya, mengobati dari jalan dua. Yang dimaksud sabilan, jalan dua, kalau di kitab-kitab fikih itu adalah kubul dan dubur, ya. Kalau mengobati melewati kubul dan dubur itu dapat membatalkan membatalkan puasa. Ya, dapat membatalkan puasa. Seperti contoh ketika ada orang yang susah buang air besar, nah, itu menggunakan obat yang seperti peluru itu dimasukkan ke dalam dubur. Nah, seperti itu berarti puasanya batal, ya. Terus lagi yang masuk ke dalam dubur, seperti kadang-kadang orang itu berenang di kolam, ya, berenang dalam kolam terus kentut, akhirnya duburnya itu terbuka, akhirnya air bisa masuk ke dalam rongga tubuh manusia tersebut atau orang tersebut. Itu juga membatalkan puasanya. Ya. Warabi'u taikang nomor 4 iku alqai'u amdan. Ya, nomor 4 adalah muntah-muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja itu dapat membatalkan puasa. Misalkan seperti contoh, orang itu kok dirasa tenggorokannya gatal, biar bisa plong, bisa hilang, akhirnya jarinya dimasukkan ke mulut, akhirnya orang itu menjadi muntah. Muntah itu menjadikan batalnya puasa. Ya, alqai'u amdan, jadi muntah yang disengaja. Fa illam yata'ammad
lam yabtul shaumuhu kama sabaqo. Jadi apabila muntah tersebut tidak disengaja, fa illam yata'ammad, ya, muntah itu tidak disengaja, maka puasanya tidak batal. Misalkan orang itu masuk angin, bangun tidur terasa perutnya mual-mual, akhirnya muntah, maka puasanya tidak batal, ya. Wal khamisu kang nomor 5 iku al wat'u amdan fil farji. Nomor 5 yang membatalkan puasa yaitu bersetubuh, ya, bersetubuh dengan suami istri yang disengaja, itu membatalkan puasa. Kalau tidak disengaja artinya lupa, itu hukumnya seperti orang makan. Kalau lupa itu puasanya tidak batal, tapi itu sangat langka itu, ya. Makanya kalau siang hari silahkan untuk menjauhi pasangannya, ya, biar tidak tergoda. Itu nomor 5. Ya. Bahkan selain membatalkan puasa, kalau bersetubuh itu bisa dikenai denda, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut, ya. Wasadi sulantawi kang nomor 6 iku al inzalu wa wa khurujul manni an mubasyaratin bila jima'in muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi au ghaira muharramin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Yang nomor 6, perkara yang membatalkan puasa yaitu keluarnya sperma itu dengan disengaja, baik itu menggunakan tangannya sendiri ataupun dengan menggunakan tangannya istrinya, itu bisa membatalkan puasa, ya. Bila jimain muharraman, ya, karena ka ikhraji biyadihi au ghaira muharramin, ya, dengan menggunakan tangannya ataupun dengan menggunakan tangan istrinya itu dapat membatalkan puasa. Wahtaroza bimubasyaratin an khurujil manni bil ikhtilamin fala iftara bihi. Di sini musannaf mengecualikan apabila keluarnya air mani tersebut atau sperma tersebut itu sebab an khurujil mani bil ikhtilamin, ya. Musannif itu mengecualikan bahwa keluarnya air manis tersebut sebab bersentuhan, ya, bersentuhan. Ikhtilam itu bersentuhan, maka itu tidak membatalkan puasa, ya. Ataupun lagi yaitu keluarnya karena mimpi, itu tidak membatalkan puasa, ya. Maksudnya di sini bersentuhan kulit, ya, bersentuhan kulit dengan istrinya, ya, itu tidak membatalkan puasanya. Atau dengan keadaan tidur kemudian mimpi keluar sperma, maka puasanya tidak batal. Wasabiu yang nomor 7, ya, nomor 7 ila akhiril asaroti temeka maring nomor 10, nomor 7 sampai nomor 10, ya. Nomor 7 al haidu haid, nomor 8 wan nifasul lan nifas wal jununur riddatu lan wal jununu lan gila edan. Sing nomor 10 war riddatu lan murtad, nggih. Nomor 10 murtad. Jadi nomor 7 haid, nomor 8 nifas, nomor 9 edan gila, nomor 10 murtad, ya. Saya ulangi lagi, mulai dari nomor 1 perkara-perkara yang membatalkan puasa, di antara yaitu nomor 1 dan 2 yaitu masuknya sesuatu, masuknya benda itu ke dalam rongga tubuh, baik rongga tubuh yang terbuka maupun rongga tubuh yang tertutup. Yang ketiga yaitu mengobati dengan melalui
kubul maupun dubur. Memasukkan obat melalui kubul maupun dubur itu membatalkan puasa. Yang nomor 4 yaitu muntah-muntah dengan disengaja. Nomor 5 yaitu sengaja bersetubuh. Nomor 5. Nomor 6 yaitu keluarnya sperma dengan disengaja, yaitu menggunakan tangan sendiri maupun dengan tangan istrinya. Nomor 7 ya, itu tadi nomor 6. Nomor 7 yaitu haid. Nomor 8 nifas. Nomor 9 gila ya. Nomor 10 murtad. Itulah 10 hal yang dapat membatalkan puasa. Tetapi ingat, yang kita jaga tidak hanya perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi perkara-perkara yang dapat mengurangi pahala puasa itu perlu kita jaga. Di antaranya seperti contoh ngrasani kancane. Rasan-rasan niku menjadikan pahala puasa kita berkurang. Yang berikutnya berbohong. Berbohong itu juga mengurangi pahala puasa. Bahkan puasa kita bisa habis. Nilai pahala puasa kita bisa habis. Ya. Rasan-rasan, bohong, ya. Ampun. Ya. Itu diantaranya perkara-perkara yang dapat mengurangi pahalanya puasa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada salahnya itu dari kebodohan saya, dan jika ada benarnya itu jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.